Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semangat beraktivitas. Nah, jadi ketemu lagi bersama saya Chandra Rezining. Saya dari S1 Matematika Universitas Negeri Malang. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi geometri analitik, teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya akan sedikit cerita tentang materi geometri analitik ini. Jadi dulu pas semester 3, saya sempat mengambil mata kuliah ini dan kesan-pesan yang saya dapatkan itu lumayan sulit maksudnya. Nah, jadi di sini saya akan membahas ulang dan share ke teman-teman tentang materi geometri analitik itu sendiri gitu. Oh iya, jadi di sini kita nggak sendiri, teman-teman. Di sini saya ditemani dengan dosen Universitas Negeri Malang, khususnya matematika. Siapa tuh? Hayo siapa? Langsung saja kita sapa orangnya, teman-teman. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Chandra. Oke, jadi Pak sebelum kita masuk ke pembahasan ini, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu nih Pak, biar teman-teman semua di sini tahu siapa sih Bapak itu sebenarnya. Ya, jadi nama saya Muhammad Hafiz. Saya dosen di jurusan matematika, masuk mulai tahun 2014. Kebetulan mulai tahun 2019 itu mengajar geometri analitik ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya. Bapak udah siap belum? Oke, siap. Oke, siap. Kita langsung masuk ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi kan udah saya singgung nih di awal nih Pak, tentang geometri analitik. Nah, geometri analitik itu sendiri apa sih Pak? Ya, jadi geometri analitik. Dari namanya saja berarti dia itu adalah geometri pastinya ya. Tetapi geometri yang seperti apa sih ini? Nah, jadi geometri analitik ini itu sebenarnya seperti kolaborasi atau kerjasama dari dua cabang ilmu matematika. Yang pertama yaitu geometri itu sendiri, yang kedua adalah aljabar. Nah, jadi ketika dua ini berkolaborasi, itu akan membentuk suatu cabang baru. Nah, cabang ini dipelajari atau dikenalkan ke kita oleh René Descartes. Nah, ini yang akan kita bahas ya sekarang ini. Ya baik, karena kita udah tahu nih sejarahnya geometri analitik itu apa. Lalu untuk pertanyaan yang kedua Pak, bedanya geometri yang kita pelajari saat SD, SMP, SMA sama geometri yang saat ini kita pelajari itu apa Pak? Ya, jadi sebenarnya secara tidak langsung itu kita sudah mempelajari geometri analitik ini. Jadi kita punya permasalahan di bidang geometri, kita coba selesaikan menggunakan aljabar. Jadi ini sangat di beberapa kasus tertentu itu sangat memudahkan. Contohnya, ketika kita tahu segitiga, kemudian kita tahu luasnya, kemudian kita ingin mencari alasnya, dan kita tahu tingginya, alasnya sudah diketahui, luasnya sudah diketahui, tingginya sudah diketahui, sedangkan alasnya kita belum tahu nih. Nah, bagaimana caranya? Informasi-informasi tadi kita bawa ke bentuk aljabar. Nah, dengan menyelesaikan dalam bentuk aljabar ini sangat mudah sekali karena kita punya alas itu sama dengan 2 kali luas dibagi tinggi. Ketemulah jawabannya. Nah, ketemu jawabannya, kita bawa lagi ke geometri. Jadi alas segitiga adalah ini. Nah, tetapi tentu saja waktu itu tidak kita kenalkan ya. Oh, ini materi geometri analitik anak-anak. Karena mereka pasti lari terlebih dahulu. Takut ya dengan namanya. Wah, makanan apa ini? Jadi ya kita tidak memperkenalkan geometri analitik, tetapi basic-basicnya, dasar-dasarnya itu kita kenalkan ke mereka semua. Baik Pak. Lalu
Yang kita pelajari saat kuliah itu kan pasti beda ya Pak sama yang dipelajari pas SMA dulu ya? Ya, betul. Lalu itu gimana Pak? Perbedaan yang sangat signifikan gitu loh. Ya, perbedaannya ya, jadi langsung kita ke suatu permasalahan. Misalnya diketahui segitiga ABC itu sama kaki, kemudian AC itu sama dengan BC. Jadi nggak tahu nih kenapa segitiga ini dinamakan segitiga sama kaki. Padahal saya nggak ngelihat ini kakinya di mana. Nah, Ya, iya, jadi Pak. kembali lagi, ini kita punya AC sama dengan BD. Jika titik D itu berada pada ruas garis AB sehingga AD sama dengan DB. Nah, kemudian kita ingin membuktikan nih garis CD itu tegak lurus dengan garis AB. Nah, ini yang pertama, itu saya sudah menuliskan jawabannya tidak menggunakan geometri analitik. Jadi ini menggunakan teorema-teorema di geometri. Nah, ini karena segitiga ABC itu sama kaki, maka kita punya AC sama dengan BC. Karena segitiga ABC sama kaki, berarti ada dua sudut yang sama, yaitu sudut A dan sudut B. Nah, di soal itu sudah diketahui AD sama dengan BD. Ini sudah diketahui, kita sudah punya AC sama dengan BC, sudut A sama dengan sudut B. Maka berdasarkan aturan sisi sudut sisi, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga BDC. Karena kongruen berarti apa? Sudut ADC itu sama dengan sudut BDC. Nah, kemudian kita tahu nih sudut ADC dan sudut BDC itu adalah sudut berpelurus. Jadinya totalnya itu 180 derajat. Karena dua ini sama berarti ya sudut ADC sama dengan sudut BDC sama dengan 90 derajat. Karena sudutnya 90 derajat jadi terbukti nih bahwa garis DC tegak lurus dengan AB. Sedangkan dengan persoalan yang sama kalau kita selesaikan dengan geometri analitik. Pertama, ya, karena kita ingin yang pertama itu kita bawa ke sumbu koordinat kartesius. Oh ya, saya lupa tadi bahwa jembatan, salah satu jembatan yang sangat fundamental ketika membawa permasalahan geometri dan ke aljabar atau dari aljabar ke geometri adalah sistem koordinat kartesius. Karena ini sangat-sangat membantu. Nah, kembali lagi ke soal tadi ya. Soal tadi kalau diselesaikan dengan geometri analitik, pertama kita harus menentukan sumbu X. Nah, biar mudah, ini sumbu X-nya sejajar atau berhimpit dengan garis AB. Sedangkan sumbu Y-nya itu saya pilih dia melalui titik C. Nah, kemudian saya misalkan nih, C-nya itu titiknya berapa? Di sini titiknya adalah 0,P. Sedangkan titik A itu minus Q, 0, titik B itu adalah Q, 0. Kenapa seperti ini? Karena di soal diketahui AD sama dengan BQ. AD sama dengan BD. Kemudian apa lagi? Sudah kita ubah ke sistem koordinat kartesius, kemudian sumbu X-nya sudah. Berikutnya adalah kita ingin menunjukkan nih titik D itu berada pada sumbu Y. Kenapa? Karena kalau kita berhasil menentukan bahwa titik D itu ada di sumbu Y, berarti ya langsung saja terbukti sumbu Y dan sumbu X kan saling tegak lurus tuh. Nah, bagaimana menunjukkannya? Menunjukkannya itu dengan ini. Titik D, kita tahu titik A dan titik B. Nah, dengan sifat-sifat yang ada di sistem koordinat, kita bisa tahu titik D. Nah, saya nggak
nggak terlalu detail ke sana, langsung saja diketahui atau langsung saja saya temukan titik D-nya itu 0,0. Nah, 0,0 itu melalui sumbu Y. Nah, berarti sumbu Y dan sumbu X itu kan saling tegak lurus tuh. Sedangkan sumbu X berhimpit dengan AB, sumbu Y berhimpit dengan CD. Jadi tegak lurus. Nah, ini salah satu cara menyelesaikan soal menggunakan geometri analitik. Baik Pak, karena kan di geometri analitik itu dikenalkan dengan sistem koordinat kartesius ya Pak. Lalu kenapa masih dibutuhkan tentang materi koordinat polar? Ya, pertanyaan bagus. Jadi kita kan di geometri itu punya banyak sekali bentuk-bentuk geometri, macam-macamnya ya. Nah, di satu saat itu kita tidak bisa menyelesaikan atau membawa bentuk ini ke dalam sistem koordinat. Artinya kita cari persamaannya itu terkadang itu sedikit susah. Nah, makanya kita harus mencari alternatif lain. Salah satunya adalah sistem koordinat polar. Jadi ada bentuk geometri yang representasinya itu lebih mudah di polar daripada di kartesius. Baik Pak, lalu sistem koordinat polar itu sendiri apa sih Pak? Ya, jadi kalau kita punya satu titik ya, misalkan kita kan sudah mengetahui itu sistem koordinat kartesius. Misalkan titik A ini misalkan apa? Misalkan 2,3 ya. Kalau di sistem koordinat kartesius berarti ini X-nya, ini Y-nya, berarti apa? Ini tuh 2, ini tuh 3. Nah, sekarang kalau di polar itu kita mengukur atau merepresentasikannya itu sekarang tidak lagi titik A itu jaraknya ke garis sumbu X, atau titik A jaraknya ke sumbu X berapa, jaraknya ke sumbu Y berapa. Tapi tidak seperti itu. Tetapi kita hitung nih panjang titik A atau jarak titik A ke titik asal. Kita hitung jaraknya berapa, kemudian kita hitung sudutnya. Kita hitung sudutnya, misalkan ini theta. Nah, sudutnya ini kita hitung dari ini ya, sumbu X positif. Kita hitung sudutnya berapa. Nah, berarti di koordinat polar itu cara menuliskannya itu adalah A dalam kurung R, theta. R itu menunjukkan jarak ke titik asal, theta itu adalah menunjukkan sudut dari garis acuan tertentu. Nah, karena caranya seperti ini, karena sudut ya, jadi penulisannya ini nggak tunggal. Kenapa nggak tunggal? Chandra tahu nggak? Enggak Pak, kenapa Pak? Nggak tunggal karena kita bisa muter-muter tuh. Dari tadi kan acuannya sumbu X positif ya. Iya. Nah, kita mulai di sini. Muter dulu 360 derajat. Kemudian kok jadi lingkaran ini. Kemudian tambah lagi satu kali. Jadi bisa kita tulis A R, 360 derajat ditambah theta. Nah, jadi bisa muter-muter dulu ya, muter-muter 2 kali, 3 kali nggak apa-apa ya, atau makanya yang banyak sampai 10 kali nggak apa-apa, tapi pusing nanti. Iya, oke. Kan kita udah tahu nih Pak, apa koordinat polar dan koordinat kartesius itu apa. Bisa nggak sih Pak, atau gimana sih cara mengubah sistem dari koordinat polar ke koordinat kartesius. Nah, sekarang mengubahnya dari satu ke yang lain ya. Jadi misalkan tadi saya pakainya titik A itu X, Y ya. Nah, sudah karena A itu X, Y di sistem koordinat kartesius berarti X itu yang ini, Y-nya itu yang ini. Nah, kita lihat ini tuh kita sudah membentuk
segitiga siku-siku ya. Jadi kita bisa menggunakan Pythagoras ya untuk mencari R-nya. Jadi kita punya R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi kalau kita tahu nih titik A itu berapa, kita bisa mencari tahu R-nya. Nah, kalau mencari theta baru kita menggunakan trigonometri. Yaitu arkestan Y dibagi X. Masih ingat tandesa? Saya dulu SMA diajari itu. Chandra juga nggak ya? Iya Pak, sin demi, terus kalau cos itu sami. Cos sami ya. Itu cara mudah menghafalnya. Nah, kemudian saya langsung ke contoh saja ini. Misalkan titik A tadi itu koordinatnya 1,1 misalkan ya. Nah, ini koordinat titik A 1,1. Nah, sekarang berarti X-nya itu 1, Y-nya 1. Berarti R-nya akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, ini adalah akar 2. Sedangkan tetanya itu adalah arkestan dari 1/1. Yaitu arkestan dari 1. Nah, ini itu adalah 45 ya. 45 derajat. Jadi ini 45 derajat, ini 1, berarti saya bisa menuliskan titik A itu di koordinat polarnya, yaitu berapa? Akar 2,45 derajat. Nah, ini salah satu contohnya saja. Nah, sekarang bagaimana mengubah dari sistem koordinat polar ke sistem koordinat kartesius? Nah, misalkan nih, tetap sama ya titiknya. Ini titiknya adalah A. Nah, tapi sekarang kita nggak tahu nih X dan Y-nya, tapi tahu R, theta. Nah, berarti kalau saya gambar, ini panjangnya R, ini panjangnya theta. Nah, R tadi itu adalah jarak A ke titik asal, kemudian theta itu di sini. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari X dan Y-nya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tarik garis dari A ke sumbu X. Kemudian kita tarik garis dari A ke sumbu Y. Nah, karena ini kan seperti apa ya, persegi panjang ya mungkin ya. Nah, berarti ini kita tahu, kita simbolkan ini itu Y, kita simbolkan ini itu X. Nah, sekarang kita ingin tahu Y, kita ingin tahu X. Kita pakai apa, Chandra? Trigonometri ya. Yang tadi kita bahas cosami dan sin demi tandesa. Nah, sekarang kita pakai apa nih? Kita pakai sin ya. Kalau sin theta berarti apa? Y. Sin theta sama dengan sin demi, depan miring, Y per R. Nah, berarti kita punya Y sama dengan apa? R sin theta. Nah, sedangkan satunya lagi kita punya cos theta itu sama dengan cos sami, samping miring, X per Y. Berarti X-nya itu sama dengan R. Maaf, ini kenapa? Y ya. Cos sami, sampingnya mana? X. Miringnya R. Nah, ya. Berarti X itu sama dengan R cos theta. Nah, kita tahu R, kita tahu theta. Kita bisa mencari Y-nya, kita bisa mencari X-nya juga. Oke Pak, kalau misalkan tadi udah dijelasin gimana sih cara mengubah sistem koordinat polar ke kartesius dan sebaliknya. Lalu bagaimana kalau kita diberi sebuah permasalahan ya Pak? Permasalahan sebuah lingkaran. Nah, sekarang kita itu punya gimana sih cara merepresentasikannya suatu dalam lingkaran ya, sistem koordinat biar memudahkan kita anggap lingkarannya itu pusatnya ada di titik asal. Jari-jarinya misalkan nih ya, jari-jarinya misalkan Chandra mau berapa? Tahun ini tahun 2021 ya. Jadi misalkan jari-jarinya itu 2021.
Nah, masih ingat nggak rumus atau persamaan lingkaran di Sama lingkaran. iya, R kuadrat. R kuadrat. Nah, ini R-nya berapa ini? R-nya 2021. 2021 kuadrat sama dengan apa? sama dengan X kuadrat plus ditambah Y Y kuadrat ya, karena titik asalnya itu 0,0. Nah, sekarang ini kan masih di Kartesius ya, karena ada variabel X-nya, ada variabel Y-nya. Nah, kemudian kalau kita bawa ke polar, tadi masih ingat nggak? R kuadrat itu sama dengan apa? X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, ini kita substitusikan ke sana. Jadinya kita punya 2021 kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Ya. Nah, sudah nih. Berarti kita punya ini. Oh, ternyata kalau kita bawa ke polar itu sama halnya kita itu ya, mereduksi. Ya. Asalnya variabelnya 2 sekarang menjadi 1. Nah, ya dari beberapa yang sudah Bapak jelaskan tadi nih Pak, ada bentuk yang sepertinya susah untuk direpresentasikan dalam sistem koordinat Kartesius, tapi sangat mudah untuk direpresentasikan dalam sistem koordinat Nih, polar. saya beri contoh dua ini ya. Ada nggak sih Pak Yang contohnya? pertama itu langsung saja ini saya itukan ya. Saya beri persamaannya yaitu R sama dengan 3 minus 3 sin theta. Nah, kalau saya gambar, nah ini sekarang sudah era yang muda ya, jadi tinggal di googling cara Langsung menggambar ketemu. langsung ketemu, nggak perlu lagi menggambar yang susah-susah. Tapi ya, saran saya prinsip bagaimana menggambarnya itu jangan sampai lupa. Nah, misalkan saya langsung saja saya berikan contohnya R sama dengan 3 minus 3 sin theta. Nah, pakai software atau pakai yang online, nah kita bisa, oh ternyata gambarnya seperti ini. Nah, mungkin nanti setelah podcast ini selesai, Chandra bisa nih coba kira-kira persamaan ini ketika diubah ke sistem koordinat Kartesius, pasti dapatnya yang lama, panjang, ada akar-akarnya atau apa ini. Misalnya, itu saya sudah coba. Chandra kalau mau ngecek silahkan dicoba ya. Ya Pak, abis ini saya mau ngecek nih. Ya, kemudian nah ini yang kedua itu R kuadrat sama dengan 4 sin 2 theta. Nah, gambarnya itu seperti ini, Chandra. Ini kayak apa ya? Ya, kayak simbol infinity ya, infinity atau angka 8. Nah, ini juga lumayan susah juga ketika direpresentasikan di koordinat Kartesius. Bisa, insya Allah bisa, tetapi ya itu tidak mudah, tidak sekali. Kalau di polar kan simple, sederhana persamaannya. Nah, jadi ini kalau di polar itu bentuk ini tuh terkenal dengan nama lemniscate. Nah, sedangkan ini ya bentuknya ini kayak hati. Ya. Jadi saya sarankan Chandra kalau punya pacar atau punya pasangan nantinya kalau mau mengungkapkan perasaannya, kirimkan saja ya R sama dengan 3 minus 3 sin theta. Ini nanti sama pasangannya apa ini? Langsung bingung. Terima kasih banyak nih Pak atas penjelasan yang sangat bermanfaat untuk hari ini. Tapi sayang sekali nih teman-teman, karena waktu kita udah nggak cukup nih. Waktu tidak berpihak dengan kita. Jadi untuk penjelasan kali ini kita cukupkan saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.